Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliska Utari dengan NIM 08011382530079. Saya dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman nomor 1. Ini dia soalnya. Pertama, saya ingin menjelaskan fungsi-fungsi dari codingan yang saya buat ini di setiap perbarisnya. Pertama itu ada input dan iStream. Fungsinya itu supaya program bisa melakukan input dan output pakai cout dan cin. Terus baris kedua itu using namespace std. Ini berfungsi supaya kita tidak perlu lagi menulis std di setiap fungsi. Terus baris ketiga itu ada inMain. InMain ini adalah yang paling penting, karena kalau kita tidak mengetik inMain ini, program tidak bisa dijalankan, karena inMain ini adalah untuk memulai program. Terus baris kelima itu ada double kapasitas hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3 dan sisa total. Kita memakai variabel double karena perhitungannya melibatkan pecahan, persen, dan pembagian. Terus ada kapasitas. Kapasitas ini kapasitas awalnya, terus hari ke-1 air digunakan, hari ke-2 air digunakan, hari ke-3 air digunakan, terus ada sisanya, terus ada sisa air, terus total air yang digunakan. Ini kapasitas sama dengan 2500, ini kapasitas awalnya. Terus hari ke-1 itu sama dengan 0,18. Kenapa dibuat 0,18? Kan awalnya itu 18%, terus kita didesimalkan di 0,18. Terus dikali kapasitas awalnya. Terus ada sisa sama dengan kapasitas dikurang hari ke-1. Kapasitas awalnya dikurang dengan hari ke-1 ini. Terus ada hari kedua 3.0 per 5.0 dikali sisa. Itu untuk menghitung air yang digunakan pada hari kedua sebesar 3/5 dari sisa air hari pertama. Terus sisanya itu kita tinggal dikurangkan dikurang hari kedua. Terus hari ketiganya itu adalah 125 karena pada hari ketiga warga menggunakan 125 liter air. Terus untuk sisanya kita tinggal dikurang hari ketiga. Terus untuk totalnya kita totalkan hari ke-1 ditambah hari kedua, terus kita tambahkan lagi untuk hari ketiga. Terus untuk baris ke-15 ini ada cout, sisa air, dan sisa dan liter, dan indile. Ini fungsinya untuk menampilkan sisa air di dalam tangki dalam satuan liter. Dan untuk indile ini dia untuk enter atau baris baru. Terus untuk baris ke-6 ini ada cout, total air digunakan. Ini untuk menampilkan air yang telah digunakan selama 3 hari. Terus untuk return. Terus untuk baris 17 ini return. Ini untuk mengakhiri program dengan normal tanpa error. Ini terus kita untuk melihat program ini apakah berhasil atau tidak, kita tekan boil and run. Nah, kalau ada tampilan hitam di sini berarti programnya itu berhasil. Dan ini sisa airnya itu ada 695 liter dan total air digunakan itu 1805 liter. Dan kalau tidak tampil hitam tadi dan di sini ada merah-merah itu berarti programnya itu tidak berhasil. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pseudocode. Yang pertama itu ada kapasitas hari 1, hari 2, hari 3, sisa total dan tipe data real. Ini untuk mendeklarasikan variabel bertipe real untuk menyimpan kapasitas air,
penggunaan air tiap hari, sisa air, dan total air yang digunakan. Terus begin ini untuk menandai awal dari algoritma. Terus ada kapasitas ini untuk memberikan nilai awal. Terus ada kapasitas. Tanda panah ini adalah untuk diisi oleh atau diberi nilai 2500 untuk memberikan nilai awal kapasitas tangki sebesar 2500 liter. Terus untuk hari 1 ini untuk menghitung jumlah air yang digunakan pada hari pertama sebesar 18% dari kapasitas awal, yaitu 2500. Terus ada sisa, itu untuk menghitung sisa air setelah penggunaan pada hari pertama. Selanjutnya itu ada hari kedua, itu untuk menghitung jumlah air yang digunakan pada hari kedua sebesar 3/5 dari sisa air hari pertama. Terus sisanya ini itu untuk menghitung sisa air setelah penggunaan pada hari kedua. Ingat ya, tanda panah ini itu adalah diberi nilai atau diisi oleh. Terus untuk hari ketiga itu untuk menentukan jumlah air yang digunakan pada hari ketiga sebanyak 125 liter. Terus sisanya itu menghitung sisa air setelah penggunaan hari ketiga. Selanjutnya itu ada total. Itu untuk menghitung total air yang digunakan selama 3 hari. Ini total ini kita tambahkan aja hari ke-1 ditambah hari kedua dan ditambah ke hari ketiga. Terus ada write sisa air sama dengan sisa liter. Ini untuk menampilkan sisa air yang masih ada di dalam tangki. Terus ada write total air digunakan sama dengan total liter, itu untuk menampilkan total air yang telah digunakan selama 3 hari. Selanjutnya itu ada N, itu untuk menandai akhir dari algoritma. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang deskriptif tugas 1. Yang pertama itu ada begin atau mulai. Ini untuk begin atau mulai ini untuk menunjukkan bahwa algoritma mulai dijalankan. Terus ada variabelnya, ini untuk menjelaskan variabel yang digunakan, yaitu kapasitas untuk menyimpan kapasitas awal tangki. Terus hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga untuk menyimpan jumlah air yang digunakan setiap hari. Terus ada sisa untuk menyimpan sisa air, serta total untuk menyimpan total air yang digunakan selama 3 hari. Selanjutnya itu ada proses. Proses ini untuk menjelaskan langkah-langkah perhitungan yang dilakukan. Seperti pertama itu prosesnya itu kapasitas awal tangki ditetapkan sebesar 2500 liter. Terus menghitung air yang digunakan pada hari pertama sebesar 18% dari kapasitas awal. Terus selanjutnya itu menghitung sisa air setelah hari pertama. Selanjutnya itu menghitung air yang digunakan pada hari kedua sebesar 3/5 dari sisa air hari pertama. Terus sisa air setelah hari kedua dihitung. Terus menghitung air yang digunakan pada hari ketiga sebesar 125 liter. Terus sisa air setelah hari ketiga dihitung. Terus total yang digunakan selama 3 hari dihitung juga. Dan untuk cetak ini, selanjutnya itu ada cetak. Ini untuk menjelaskan bahwa program menampilkan sisa air di dalam tangki dan total air yang telah digunakan selama 3 hari. Terus terakhir itu ada N atau selesai. Ini untuk menandakan bahwa algoritma selesai dijalankan. Flowchart. Yang pertama itu ada flowchart berbentuk oval, ya ini adalah untuk memulai dari flowchart itu untuk menunjukkan awal dari proses perhitungan sisa air dalam tangki. Selanjutnya itu ada flowchart berbentuk jajar genjang, ya ini untuk menginput kapasitas hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, sisa dan total. Selanjutnya itu ada flowchart berbentuk persegi panjang, yaitu adalah bagian dari proses. Yang pertama itu saya ingin memproses kapasitas yang sama dengan 2500 air liter. Selanjutnya itu ada flowchart berbentuk persegi panjang, yaitu adalah bagian dari proses yang dimana prosesnya itu kapasitas sama dengan 2500. Itu adalah untuk menetapkan nilai kapasitas awal tangki sebesar 2500 liter. Terus ada juga
flowchart berbentuk persegi panjang, yaitu juga masih bagian dari proses, yaitu proses hari pertama sama dengan 18 dikali kapasitas sisa sama dengan kapasitas dikurang hari ke-1. Selanjutnya itu ada masih bagian dari proses, itu hari kedua, yaitu untuk menghitung jumlah air yang digunakan pada hari kedua. Terus yang di bawahnya ini ada sisa, itu untuk menghitung sisa air setelah penggunaan hari kedua. Selanjutnya itu masih juga dari bagian proses. Yang pertama itu untuk menghitung penggunaan air. Yang pertama itu di hari ketiga ini untuk menghitung penggunaan air pada hari ketiga. Dan di bawahnya itu ada sisa, dan di bawahnya itu ada sisa, yaitu sisa air setelah hari ketiga. Terus adapun yang berbentuk selanjutnya itu ada flowchart yang berbentuk jajar genjang. Ini adalah untuk mencetak atau output yang Selanjutnya itu ada flowchart yang berbentuk jajar genjang. Ya, ini adalah untuk mencetak atau output keluarannya yang untuk menampilkan sisa air yang ada di dalam tangki dan total air yang telah digunakan. Terus bagian terakhir itu ada flowchart berbentuk oval juga, yaitu dan di dalamnya ini ada tulisan N, itu untuk menunjukkan akhir dari proses. Itu dia video dari saya Ehri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.